Dalam dunia trading, berbagai strategi diciptakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir resiko. Salah satunya adalah sistem trading martingale. Seringkali martingale dikritik sebagai strategi yang cepat menghancurkan modal. Banyak trader yang berakhir dengan kerugian besar akibat penggunaannya. Namun, apakah benar sistem martingale itu berbahaya? Atau mungkin kesalahan sebenarnya terletak pada bagaimana kita menggunakannya. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang sistem trading martingale dan mengupas kontroversi di baliknya dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar sehingga akun tradingmu tetap tumbuh. Mari mulai perjalanan kita. Sistem trading adalah seperangkat aturan dan strategi yang digunakan oleh seorang trader untuk mengambil keputusan dalam trading mereka. Ini mencakup cara mereka memasuki dan keluar dari posisi trading, manajemen risiko, serta bagaimana mereka mengelola modal mereka. Sistem trading memberikan struktur dan rencana yang jelas kepada seorang trader yang dapat membantu mereka menghindari emosi yang berlebihan dan mengambil keputusan yang lebih terencana. Setiap trader harus mengembangkan sistem trading yang sesuai dengan gaya dan tujuan mereka sendiri. Sistem trading membantu menciptakan struktur, konsistensi, dan manajemen risiko yang penting dalam perdagangan yang berhasil. Berbagai sistem trading telah dikembangkan dan diadopsi oleh trader di seluruh dunia. Di antaranya adalah sistem martingale. Sistem ini dianggap sebagai strategi yang sangat beresiko karena mengandaikan bahwa setiap kali trader mengalami kekalahan, mereka harus meningkatkan jumlah investasi pada posisi berikutnya untuk memulihkan kerugian. Dengan demikian, serangkaian kerugian dapat menghabiskan modal trader secara signifikan, menjadikan strategi yang hanya sesuai untuk trader dengan toleransi risiko yang sangat tinggi. Di sisi lain, anti-martingale adalah pendekatan yang lebih konservatif di mana trader meningkatkan investasi setelah menang dan menguranginya setelah kalah, sehingga membatasi potensi kerugian. Meskipun lebih aman, strategi ini mungkin tidak efektif dalam memulihkan kerugian dengan cepat. Karena itu, sistem ini lebih cocok untuk trader yang mengutamakan keamanan dan ingin mengurangi risiko kerugian. Sekarang, setelah kita memahami dasar-dasar sistem trading, mari kita mulai dengan martingale. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan Prancis pada abad ke-18 dan kemudian diterapkan dalam trading. Ide dasar di balik martingale adalah meningkatkan ukuran posisi setiap kali Anda mengalami kerugian. Dalam kata lain, jika Anda mengalami kerugian dalam trading, Anda akan menggandakan ukuran trading berikutnya sehingga dapat segera mendapatkan kembali kerugian sebelumnya. Ini bukanlah strategi yang bergantung pada indikator tertentu. Sebaliknya, strategi martingale mendasarkan keputusan perdagangan pada prinsip penggandaan taruhan setiap kali mengalami kerugian, dengan harapan bahwa ketika trader akhirnya tetap meraih cuan. Awalnya, trader melakukan sell sebanyak satu lot di harga 1,50.000 dengan perkiraan harga akan turun, tetapi ternyata setelah itu harga naik. Trader melakukan sell sebesar 2 lot di harga 1,5500. Open posisi pertama mengalami floating loss 500 pips, tetapi harga masih naik. Ketika harga mencapai tahap berikutnya, trader sell lagi sebanyak 4 lot. Di sini open posisi 1 mengalami floating loss minus 1000 pips dan open posisi kedua mengalami floating loss minus 500 pips. Pada titik ini, harga berbalik turun sesuai dengan perkiraan trader. Trader melakukan close semua posisi di harga 1,5500 dan mendapatkan profit. Detailnya seperti ini, open posisi 1 mengalami loss minus 500 pips karena harga sellnya 1 lot di 1,50.000 dan close di harga 1,5500. Lalu open kedua, sell 2 lot tidak mengalami profit atau loss atau 0 pips. Hal ini disebabkan karena harga sell open posisi kedua di harga 1,5500 dan close-nya di harga 1,5500. Open posisi ketiga, sell 4 lot mengalami profit 2000 pips, di mana harga opennya 1,51.000 dan close di 1,5500, selisihnya 500 pips, lalu dikali 4, maka profitnya 2000 pips. Jadi total profit yang diperoleh adalah 1500 pips. Seperti halnya setiap strategi trading, sistem martingale juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan dengan cermat. Berikut ini gambaran menyeluruh mengenai aspek positif dan tantangan yang melekat dalam penerapan sistem martingale. Kelebihan pertama, pemulihan kerugian.
Jika digunakan dengan benar, sistem martingale dapat membantu trader pulih dari kerugian dengan cepat. Kedua, cocok untuk semua instrumen trading. Strategi ini dapat digunakan di berbagai jenis pasar seperti forex, saham, komoditas, kripto, dan lain-lain. Kelemahan. Pertama, resiko tinggi. Sistem martingale memiliki resiko tinggi karena ukuran posisi terus diperbesar sampai posisi ditutup dengan profit. Kedua, modal besar diperlukan. Untuk menjalankan sistem martingale, diperlukan modal yang cukup besar agar trader dapat mengatasi serangkaian kerugian berturut-turut. Ketiga, tidak selalu efektif. Pasar finansial tidak selalu bergerak sesuai prediksi dan mengandung resiko yang sulit diprediksi, sehingga kerugian besar masih mungkin terjadi. Sekarang, mari kita beralih ke anti martingale. Berbeda dengan martingale, sistem ini mengusulkan untuk meningkatkan ukuran trading setelah Anda mengalami kemenangan. Ini berarti Anda hanya meningkatkan resiko saat Anda sudah mendapatkan profit. Awalnya, trader melakukan buy sebanyak 1 lot di harga 1,50.000 dengan perkiraan harga naik. Ternyata harga naik. Trader melakukan buy sebesar 2 lot di harga 1,5500. Open posisi pertama mengalami floating profit 500 pips. Ketika harga naik mencapai tahap berikutnya, trader buy lagi sebanyak 4 lot di harga 1,51.000. Di sini open posisi 1 mengalami floating profit 1000 pips dan open posisi kedua mengalami floating profit 1000 pips. Pada titik ini harga berbalik turun, trader melakukan close semua posisi di harga 1,5800 dan mendapatkan profit. Detailnya seperti ini. Open posisi 1 mengalami profit 800 pips karena harga buy-nya di 1 lot di 1,50.000 dan close di harga 1,5800. Lalu open posisi kedua buy 2 lot mengalami profit 600 pips dari 300 pips dikali 2. Hal ini disebabkan karena harga open posisi buy kedua di harga 1,5500 dan close-nya di harga 1,5800. Open posisi ketiga buy 4 lot mengalami loss minus 800 pips di mana harga opennya 1,51.000 dan close di 1,5800. Jadi total profit yang diperoleh adalah 600 pips. Sistem trading anti martingale menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola risiko dan peluang. Agar lebih mudah dalam memahami potensi dan keterbatasan dari strategi ini, berikut adalah kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan. Pertama, pengendalian risiko. Sistem ini memungkinkan trader untuk lebih baik mengendalikan risiko dengan mengurangi ukuran posisi setelah kerugian. Kedua, pemanfaatan tren positif. Dengan meningkatkan ukuran posisi saat mengalami keuntungan, trader dapat memanfaatkan tren positif yang sedang berlangsung. Kelemahan. Pertama, kurang efektif memulihkan posisi dari kerugian. Karena ukuran posisi dikurangi setelah posisi rugi, trader tidak bisa langsung menutup kerugian tersebut. Diperlukan beberapa posisi lagi yang berakhir dengan keuntungan agar loss sebelumnya bisa pulih. Kedua, tidak cocok untuk semua tipe trader. Sistem ini memerlukan analisa tren pasar yang baik dan tidak semua trader memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tren dengan akurat. Sistem trading martingale adalah strategi yang melibatkan peningkatan ukuran posisi atau volume trading setelah mengalami kerugian, dengan asumsi bahwa akhirnya akan ada kemenangan yang mengkompensasi kerugian sebelumnya serta menghasilkan keuntungan. Meskipun ini mungkin terdengar menarik, terdapat beberapa masalah signifikan yang sering dihadapi trader yang menggunakan sistem ini. Pertama, drawdown besar. Martingale dapat mengakibatkan drawdown yang sangat besar karena setiap kali trader mengalami kerugian, mereka harus menggandakan ukuran trading berikutnya. Ini bisa cepat mengikis modal trader. Kedua, risiko bangkrut. Karena ukuran trading meningkat secara eksponensial setelah setiap kerugian, ada risiko tinggi bahwa trader dapat menghabiskan seluruh modal mereka sebelum mengalami kemenangan yang dapat mengkompensasi kerugian sebelumnya. Ketiga, keterbatasan modal. Trader biasanya memiliki modal terbatas, sedangkan martingale mengasumsi bahwa trader memiliki sumber daya tidak terbatas untuk terus meningkatkan ukuran posisi mereka yang tidak realistis bagi sebagian besar trader. 4. Pasar tidak menjamin pengembalian. Pasar bisa bergerak melawan posisi trader untuk waktu yang lama dan tidak ada jaminan bahwa pasar akan berbalik dengan cara yang menguntungkan bagi trader terlepas dari jumlah uang yang mereka pertaruhkan. Kelima, psikologi trading. Emosi bisa sangat terlibat ketika menggunakan sistem martingale karena kerugian bisa sangat stres dan memaksa trader untuk membuat keputusan yang tidak rasional.
Sistem trading martingale dengan daya tariknya yang semu berpotensi menjadi bencana finansial bagi trader. Strategi ini menuntun trader ke dalam siklus berbahaya di mana dengan setiap kerugian yang terjadi, mereka diharuskan menggadaikan taruhan mereka pada posisi selanjutnya. Harapan untuk kemenangan yang tunggal yang menembus semua kerugian sebelumnya seringkali terbukti sebagai ilusi yang mahal. Bayangkan seorang trader mulai dengan posisi kecil mengalami kerugian dan kemudian mengikuti sistem martingale untuk menggandakan posisinya. Dengan setiap gerakan pasar yang tidak menguntungkan, kerugian bertambah dan ukuran posisi meningkat secara eksponensial. Modal yang tadinya terlihat kokoh kini terkikis dengan cepat, menjebak trader dalam kerugian yang semakin dalam. Bukan hanya modal yang berkurang, tetapi juga kepercayaan diri dan kontrol atas emosi. Trader yang menggunakan martingale seringkali mengabaikan prinsip dasar pengolahan risiko dan disiplin modal. Mereka terperangkap dalam permainan probabilitas yang tidak berpihak kepada mereka, di mana satu kejadian buruk dapat menghapus keseluruhan modal trading yang telah dengan susah payah dikumpulkan. Pada akhirnya, bagi mereka yang asal-asalan menggunakan martingale, menjadikan martingale bukanlah sebuah strategi trading, malah menjadi resep untuk kehancuran finansial mereka. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana harapan yang tidak berdasar dan pengolahan risiko yang buruk dapat menghancurkan karir trading seseorang. Sebagai metode yang berakar pada harapan daripada realitas ekonomi, martingale adalah mimpi buruk bagi seorang trader yang tidak paham dengan baik dalam menggunakannya. Sistem trading martingale adalah strategi dua sisi mata uang yang sama, di mana risiko dan potensi imbal hasil berjalan seiring. Di satu sisi, jika tidak dikelola dengan bijak, martingale bisa menjadi jalan cepat menuju kerugian yang menghancurkan. Namun di sisi lain, dengan manajemen dana yang cermat dan disiplin, strategi ini bisa menghasilkan keuntungan. Dalam praktiknya, martingale membutuhkan modal yang cukup besar dan kemampuan untuk bertahan melalui serangkaian kerugian sebelum mencapai kemenangan yang diharapkan. Ini berarti trader harus memiliki kesabaran dan ketahanan psikologis yang kuat, serta pemahaman mendalam tentang pasar untuk menentukan ukuran posisi yang tepat dan batas kerugian yang masuk akal. Trader yang berhasil menerapkan martingale biasanya memiliki rencana trading yang sangat terstruktur. Mereka menetapkan batasan kerugian maksimum per hari dan atau per trade dan memiliki aturan ketat tentang kapan harus keluar dari pasar terlepas dari serangkaian kerugian. Mereka juga menggunakan varian dari martingale yang lebih konservatif seperti menggunakan fraksi dari martingale atau menggabungkannya dengan strategi lain untuk mengurangi risiko. Salah satu kunci untuk membuat martingale berhasil adalah mengetahui kapan harus berhenti. Trader harus memiliki disiplin untuk tidak terlalu berinvestasi dalam satu posisi dan harus siap untuk menerima kerugian dan keluar dari pasar ketika situasi menuntutnya. Dengan pendekatan yang terukur dan manajemen risiko yang ketat, martingale bisa menjadi alat yang berguna dalam trading, khususnya dalam kondisi pasar yang sangat volatil, di mana pergerakan harga cepat bisa dimanfaatkan. Nah, jika Anda ingin mencoba kedua strategi martingale ini, maka berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda menggunakannya dengan lebih aman dan nyaman. Pertama, batasi risiko modal. Tetapkan batasan risiko yang ketat. Jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Gunakan manajemen risiko yang bijaksana seperti menetapkan stop loss dan take profit untuk setiap perdagangan. Kedua, tetapkan batasan level martingale. Jika Anda menggunakan strategi martingale, tetapkan level maksimum untuk menggandakan ukuran posisi. Misalnya, Anda hanya boleh menggandakan posisi maksimal 2 kali. Ini akan membantu melindungi modal Anda dari akumulasi kerugian yang tak terkendali. Ketiga, pertimbangkan penggunaan stop loss. Meskipun martingale tidak selalu cocok dengan penggunaan stop loss karena Anda berharap harga akan berbalik, Anda masih bisa mempertimbangkan penggunaan stop loss untuk membatasi kerugian dalam berbagai situasi. Keempat, lakukanlah backtesting. Melakukan backtesting menyeluruh pada sistem martingale memungkinkan trader untuk mengukur frekuensi dan skala drawdown, memahami dampak volatilitas pasar terhadap posisi, dan mengevaluasi efek dari ukuran lot yang bertambah pada modal trading. Ini juga membantu menentukan batasan kerugian yang dapat diterima dan menyesuaikan ukuran posisi untuk menghindari risiko yang berlebihan. Tanpa backtesting, trader martingale seperti berlayar tanpa peta dalam badai. Mereka mempertaruhkan semuanya tanpa persiapan untuk kenyataan pasar yang kasar. Dengan backtesting, trader dilengkapi dengan data empiris yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan mengelola dana dengan kebijaksanaan yang lebih besar.
sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan strategi martingale. Kelima, uji strategi dengan akun demo. Sebelum menggunakannya dengan uang sungguhan, uji strategi martingale atau anti martingale Anda dengan akun demo. Ini akan membantu Anda memahami bagaimana strategi ini bekerja dalam kondisi pasar yang sebenarnya tanpa resiko modal. Perlu diingat, tidak ada strategi trading yang pasti menghasilkan keuntungan dan resiko selalu ada dalam perdagangan forex. Martingale dan anti martingale adalah strategi yang sangat berisiko dan tidak cocok untuk semua orang. Penting untuk melakukan penelitian yang cermat, berlatih dengan akun demo, dan hanya menggunakan uang yang Anda mampu untuk kehilangan jika Anda memutuskan untuk mencoba salah satu dari kedua strategi ini. Itu tadi topik mengenai sistem trading martingale dan anti martingale dalam trading forex. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar, dan teman-teman boleh sekali request mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dani, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.